Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pembahasan mengenai pembahasan mengenai tentang yang namanya al-mahabbah lah. Niki kula kinten napa sing disampaikan kalian Gus Faiz, sing disampaikan kalian Gus Tufail niki pun jauh dari kata cukup, cuma ingin nambahi gede mengenai yang namanya mencintai terhadap Allah Ta'ala. Yang namanya kita para manusia itu memiliki derajatnya masing-masing. Ono derajat sing paling endek, ono derajat sing tengah-tengah, ono derajat sing paling dhuwur. Derajat paling endek dewe, bukti daripada walladzina amanu asyhubbillah, bahwa seorang mukmin itu pasti lebih cinta terhadap Allah dan juga Rasulullah, seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Ini derajat yang paling rendah sendiri. Kalian bisa mendapati banyak sekali mungkin dari kita yang mungkin masih banyak dosa, cara ngombibir bahkan kayak penggaweannya ngelakoni dosa. Tapi kalau dirinya dihina, dia masih bisa memaafkan. Tapi jangan coba-coba kalau menghina terhadap Allah, jangan coba-coba menghina terhadap Rasulullah, dia pasti akan mengambil yang namanya sebuah tindakan. Ini makna yang paling bawah sendiri. Seperti yang diingatkan tentang kitab Nashaihi, bahwa seorang mukmin itu imannya tidak akan sempurna sampai Allah Ta'ala dan juga Rasulnya itu menjadi sosok yang mencintai daripada dirinya sendiri. Artinya ya nopo, yaitu tadi, terkadang seseorang kalau dirinya sendiri yang dihina, itu dia masih gak masalah, and it's okay, santai. Lek aku sing diilokno gak masalah. Tapi lek sing diilokno, yang dijadikan sebagai bahan tertawaan atau dihina-hinakan itu Allah Ta'ala Rasulnya, maka jelas seorang mukmin itu pasti tidak akan terima. Merupakan pangkat sing paling napa ndek. Nah, ojo sampai lebih bawah dari ini. Awak dewe pokoknya ada siapapun yang menghina terhadap Allah dan juga Rasulullah, awak dewe selaku mukmin harus mengambil sebuah tindakan. Entah itu bagaimana, Bon, itu yang paling ndek dewe. Yang nomor dua, kan mencintai terhadap Allah Ta'ala tapi laisat lidzatihi, bukan karena zatnya Allah Ta'ala, tapi mencintai terhadap Allah Ta'ala karena berharap surga, mencintai Allah Ta'ala karena takut yang namanya neraka. Ini juga termasuk mencintai terhadap Allah Ta'ala tapi levelnya tengah-tengah. Napa niki levelnya tengah-tengah. Lah ini nggih sampun saya, ana wong sregep nglakoni ibadah ditakoni nyapa kok mau sregep ibadah, sregep tahajud, sregep salat duha, sregep nglakoni salat 5 waktu sak qobliyah sak ba'diyah. Aku kepingin mlebu surga, aku diambek neraka. Niku pun saya, itu termasuk daripada mahabbatillah. Tapi itu kelas yang nomor 2. Kelas yang paling tinggi niki kalau sakit ngomong mawon, tapi perlu awak dewi ngerti. Ben awak dewi niku ngerti cara bahasa kasaran ini tingkatannya awak dewi sak anjeloke sak pira ben ngerti. Monggo ulama zaman dahulu ngendikaaken, adapun cinta terhadap Allah Ta'ala level yang paling diri adalah mencintai terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan sama sekali tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pemberian atau tidak mengharapkan ditolak yang namanya sebuah siksaan. Itu yang namanya cinta kelas tinggi, seperti yang sering didauhakan di dalam salah sairanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dawuh, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khair. Demi Allah, fi jannatin ma syaqani min wasfiha,
aku kalau boleh jujur sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya surga, sekalipun indahnya surga sudah disebutkan bahwa di dalamnya ada makanan yang sangat enak yang tidak akan pernah habis, minuman, dan juga bidadari-bidadari cantik, para pelayan-pelayan yang tampan. Itu tidak membuat aku tertarik untuk masuk surga. Fi jannatin masyaqani min wasfiha. Tapi apa yang membuat tertarik? Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku tertarik untuk masuk surga itu tidak lain tidak bukan karena likaunil hibbi, dalam surga ada kekasihku, fiha khayyama, ada kekasihku, ada Rasulullah, ada Allah. Wah niki jenenge cinta, mencintai Allah Ta'ala dan juga Rasul tinggi sekali, yang paling tinggi sekali. Bahkan seperti napa namine syair yang sangat viral mengenai syairannya Rabi al-Adawiyah. Beliau Sayyidah Ruyah selaku seorang perempuan waliullah yang tinggi juga, beliau matur di dalam beberapa syairan yang saya temukan di dalam kitab Bajuri. Beliau sampai dawuhnya beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kulluhum ya'buduka min khawfin wa yarawna najata haddan jazila. Ya Allah, seluruh makhluk ya'buduka, menyembah terhadap engkau, khaufa minan nar, takut terhadap neraka, wa yarawna najata haddan jazila, dan mereka semua menganggap bahwa selamat daripada api neraka itu merupakan sebuah hal yang sangat hebat, yang sangat mereka au bi ayyaskunul jinana fayuhdau bikusu wa yashrabu salsabila, atau mereka banyak yang menyembah terhadap engkau agar mereka bisa masuk surga hingga mereka mendapatkan yang namanya singgasana yang indah di dalam surga seraya meminum salsabila. Tapi nopo beliau di akhir bait yang beliau bacakan, beliau dawuh laisali bilinani wan nari haddun anala abtagi li hibbi badila. Ya Allah, aku gak butuh surgamu, aku gak takut terhadap nerakamu, tetapi anala abtahi bi hibbi badila, aku tidak akan pernah mau mencari sebuah pengganti daripada apa yang menjadi kekasihku. Aku sing tak doleki mek perlu buktiku iku mek Gusti Allah tok. Ora kepingin surga, ora kepingin neraka. Nah iki kelas dukur banget, Pak. Wis ora ngarah, malah lak dingendikaken teng napa bahasane Pak patah. Arab dikatakan man ahabba syai'an aksara dzikrah. Sapa mencintai sesuatu, dia akan memperbanyak untuk mengingat sesuatu tersebut. Kalau kita mau melihat seberapa cinta kita terhadap Allah Ta'ala, coba kita lihat seberapa banyak, seberapa sering kita absen menghadirkan diri berzikir terhadap Allah Ta'ala. Itu kaidahnya, man ahabba syai'an aksara dzikrah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya akan dieling terus. Lek kowe demene nang pacar, misal sing diilingi iki wis dibales apa gurung ya cete iki. Perasaan ngechat wis mulai mambengi jam 12 sampai saiki gurung dibales. Oke rae Pak lek ngene iki Pak, Ini bukti bahwa man ahabba syai'an aksara dzikrah. Bahkan dingendikaken Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Ini ben awak inget ini gitu, masya Allah sedukure pol-polan pol bahasa. Ora kena ditiru izan Pak. Syekh Abil Abbas Al-Mursi beliau dawuh selama 30 tahun. Selama 30 tahun bahwa di dalam hatiku sama pernah lalai daripada Allah Ta'ala. Dan andaikan terlepas daripada hatiku lalai hanya dalam 1 menit, bahkan bukan hanya 1 menit, hanya 1 detik aku lalai terhadap Allah Ta'ala, niscaya aku tidak menganggap diriku sebagai para muslimin. Lali nang pangeran mek sak detik ae berarti aku duduk wong muslim. Lah monggo awak dhewe aduh banget. Niki betapa tingginya makomnya
zaman dahulu di dalam yang namanya hubbullah, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Dilanjutakan tengeriku dikaakan seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masalah cinta ini Masya Allah sangat besar efeknya terhadap kita. Tengeriku dikaakan suatu ketika dulu diceritakan Nabiullah Ibrahim niki sampun dihampiri oleh yang namanya malaikat Israil atau malakil maut selaku malaikat pencabut nyawa. Marangono mat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyuwun sewu. Kula niki kula niki dikengken diutus Gusti Allah nyabut nyawane jenengan. Jawab Nabi Ibrahim, ara'aita khalilan yumitu khalilah. Malaikat maut, kalau kau diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawaku, tolong sampaikan kepada Allah, mana mungkin seorang kekasih itu membunuh terhadap kekasihnya. Ya, bahasanya kan ngono ya, ojo membunuh, menyakiti orang arah. Marangonten dibales, disampaikan kalian Allah Ta'ala oleh malaikat Israel. Marangonten malaikat Israel disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menjawabnya. Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau atau membenci untuk bertemu terhadap kekasihnya? Gampang ngomong, kalau sampean Nabi Ibrahim mengaku bahwa sampean Khalilullah, kekasihnya Allah, maka bagaimana mungkin jenengan itu benci yang namanya kematian, padahal kematian itu merupakan sebuah perjumpaan dengan kekasihmu. Semenjak mendengar jawaban itu langsung Nabi Ibrahim langsung sontak, kalau seperti itu saya sudah siap, saya sudah dengan senang hati saya mau yang namanya mati. Dilanjutkan kalian Al-Imam Ar-Razi tengeriki beliau dawuh juga yang masyhur, suatu ketika Kanjeng Nabi niku tiba-tiba didatangi oleh A'rabi, orang pedalaman. Marangonten A'rabi niki tanglet dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Maka Kanjeng Nabi menjawab, faqala ma'a'datta laha, apa yang kamu siapkan untuk yang namanya kiamat? Kon takok kiamat itu lho, kon niku sangumu apa? Sangumu wis cukup apa kurung? Maka dijawab sama A'rabi tersebut, faqala ma'a'dattu katsira sholatin wala siyam, kamu tidak mempersiapkan banyak amal berupa banyaknya sholat ataupun banyaknya puasa. Akan tetapi tengeriki dilanjutakan, illa anni uhibbullaha wa rasulah, yang aku bawa sebagai besok di hari kiamat hanyalah cinta terhadap Allah dan juga Rasulullah. Maka Nabi jawabin apa? Kanjeng Nabi memungkasi dawuhnya terhadap A'rabi. Nabi namung dawuh, faqala alaihi salatu wassalam, almar'u ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab, yang namanya seseorang itu akan digiring, akan dikumpulkan besertaan dengan sosok kekasihnya. Ini merupakan hal yang sifatnya Masya Allah, merupakan sebuah peringatan untuk kita. Mulana tengeriki kula lanjutakan terakhir tengeriki bahasane didawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh dilanjutakan malih, besok di hari kiamat semua umat-umat akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan nama nabinya. Artinya, ya ummata Isa, ya ummata Muhammad, semuanya akan dipanggil sebagai masing-masing, illal muhibbin, kecuali orang yang benar-benar memiliki kecintaan yang tinggi terhadap Allah. Maka mereka di hari kiamat tidak akan dipanggil dengan nama Nabi, akan tetapi dipanggil dengan ya aulia Allah, wahai para Allah. Terakhir, Masya Allah, sejati seringkali sebenarnya kita itu kurang memahami bagaimana sih caranya kita mencintai terhadap Allah Ta'ala.
sebenarnya begini, kalau orang membatasi yang namanya cinta dengan hal-hal yang sifatnya itu bisa diindra, maka bisa dipastikan sebenarnya akalnya kurang. Kamu kalau cuma bisa mencintai seseorang gara-gara dia itu cantik, gara-gara dia itu tampan, gara-gara dia itu rupawan, berarti kamu membatasi yang namanya cinta itu hanya di indra. Padahal sebenarnya cinta itu lebih tinggi dari itu, banyak sekali. Yang namanya cinta itu tidak membutuhkan yang namanya panca indera. Makanya kita bisa mencintai terhadap Allah Ta'ala yang melanu bila takifin, mau usah dijelaskan dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi. Melanu tengeri kita dilanjutakan, Masya Allah, teng hadis ketika akan kalau mirengaken hadis kutsi niki pertama saking dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kula marang wonten manggi teng kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi teng salahipun kitab teng riku dikaaken abdi fabihaqqi alaika kun li muhibbah. Niki perintah, artinya ya napa? Abdi, wahai hambaku, analaka muhib, aku Allah itu sangat mencintai napa? Analaka muhib, aku Allah sangat mencintai terhadap dirimu. Fabihaqqi alaika kun li muhibbah, maka demi hakku jadilah kamu merupakan orang yang benar-benar bisa mencintai terhadapku. Kalau kita lihat, kalau kita bisa angan-angan, coba apa? Adakah sosok yang lebih mencintai terhadap kita daripada Allah Ta'ala? Wes, coba kita bahas. Niki malah bahasnya mangke betapa yang namanya Allah itu benar-benar sangat mencintai terhadap kita tanpa syarat, tanpa adanya imbalan, mengharapkan imbalan sama sekali tidak. Niki bukti nih, bukti abdi, wahai hambaku, aku kepadamu itu merupakan sosok yang sangat mencintai. Kita mulai dari sebelum lahir, nyuwun sewu, mulai semenjak di dalam perutnya ibu, Allah Ta'ala sudah mensiapkan yang namanya rizki untuk kita. Tidak pernah lalai Allah Ta'ala selama 9 bulan. Orang enek pak cerita kandungan nang jero bayi, nang jero ne wetenge ibu iku keluwen ora enek. Kalau Allah Ta'ala sudah melahirkan terhadap kita, lano kan sifatnya kan Rabbul Alamin. Bedanya Rabb sama ilah itu beda. Kenapa kok bahasanya Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta? Kenapa kok tidak Ilahul Alamin? Karena kalau Rabbul Alamin, Rabbu itu maknanya adalah Murabbil Alamin, yang benar-benar memperhatikan, yang benar-benar menumbuhkan, yang benar-benar merawat terhadap seluruh alam semesta, menghidupkan dan merawat terhadap alam semesta. Delokan Pak, ini bukti. Coba awak dewe angen-angen sak marine bayi, marang awak dewe pas wae bayi mendapatkan nikmat yang tidak henti-hentinya, bahkan hingga detik ini pun kita masih mendapatkan nikmatnya Allah Ta'ala. Kemudian coba diangan-angan malih dengan Allah Ta'ala yang sudah dijelaskan pada kemarin, yang mana kita sudah tidak mampu untuk menghitungnya satu seluruh kenikmatan tersebut. Nyuwun sewu, seringkali tidak kita balas dengan pekerjaan ta'ah, tapi seringkali masih kita balas dengan tindakan maksiat. Wis, nikmati Gusti Allah sing akeh sak monten iku malah awak balas dengan maksiat. Coba kira-kira lho Pak, awak dhewe marang siji wis aja akeh-akeh. Panganan mbok kei, rokok mbok kei, kopi mbok kei. Wis jaman dijamin uripe dijamin ambek awakmu. Marang ngono kok malah kira-kira lho awak dhewe, lek awak dhewe minimal yang nggaplek ya rek iki. Kabeh dicukupi, rokok, kopi sak mangane dicukupi, tapi yo panggah ya. Tapi nopo tatkala Allah Ta'ala kita balas dengan tindakan maksiat kita, yang ada Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan terhadap kita dengan seperti
disebutkan dalam hadis yang lain bahwa andaikan seorang hamba itu membawa dosanya seberat bumi, seberat alam semesta, niscaya Allah Ta'ala akan ghafirtulaka wala ubali, niscaya akan aku ampuni wala ubali, dan tidak akan aku ungkit-ungkit kembali pun. Ini enggak ada. Lawan Allah Ta'ala yang dalam dawuh abdi analaka muhib, cinta yang tertulus di muka bumi ini satu-satunya adalah cinta. Hanya saja seringkali hati kita masih buta. Hati kita masih buta terhadap cinta Allah Ta'ala yang sangat besar. Mulano, ini panggilan daripada Allah Ta'ala. Fa bihaqqi 'alaika, hei hambaku, demi hakku jadilah kamu merupakan orang-orang benar-benar memiliki cinta terhadap Allah Ta'ala. Ini panggilan terhadap Allah, tak panggilan untuk benar-benar kembali terhadap Allah Ta'ala. Karena ketika akan awak mendekat terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, niscaya Allah Ta'ala akan mendekat terhadap kita dalam keadaan lari. Kalau kita mendekat terhadap Allah Ta'ala sejengkal, niscaya Allah Ta'ala akan mendekat terhadap kita sehasta, dan seterusnya. Artinya nopo? Seringkali ingin tadi loh, betapa pentingnya kita itu benar-benar mencintai terhadap Allah Ta'ala. Terakhir bahas mintanya Allah Ta'ala, kula badhe nyampe akan nopo sing sering didhawuhaken abi dumateng kula, dulur-dulur ning dumateng para putrane, namung setunggal dawe abi likulli syai'in idza raqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Tenanan likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Likulli syai'in idza faraqtahu iwad, segala sesuatu yang kamu akan pisah darinya, yang kamu akan sudah kehilangan darinya, pasti ada gantinya. Kowe kehilangan pacarmu, kowe kehilangan bojomu, kowe kehilangan omahmu, kowe kehilangan hartamu, segala sesuatu pekerjaan, segala sesuatu ini pasti ada gantinya. Tapi walaisa lillahi in min iwadi, tapi lek wis awak dhewe niki kehilangan Gusti Allah, Pak, naudzubillahi min dzalik, enek ta gatine. Jelas mboten wonten niki nggih sering aturaken kalian Mbah Yai Huda niki iling-ilingan tenanan ini, bahwa kita harus benar-benar dalam hal ini prioritaskan kita, cinta kita terhadap Allah Ta'ala. Lek awak dhewe kehilangan Gusti Allah, Pak, gantine. Lek awak dhewe kehilangan apapun yang ada di muka bumi ini, ono gantine, dan sering kali gantinya itu lebih baik. Napa? Dan sering kali gantinya itu lebih baik. Ora oleh bocah kae, biasane oleh ganti sing luwih apik. Nah, biasane mesti ngoten. Coba ngene niku. Walaysa lillahi in faraqta min iwadi, lek wis Gusti Allah ora enek gantine. Kate golek nang ndi, Pak? Kate golek nang ndi boten wonten. Kalau kinten kalau cekapakan sak menten niku namung kedik, niku namung di Inggris ngoten mawon. Asline masih sangat luas sekali kalau bahas masalah mahabbatullah, niku namung sebagian mawon. Pun niki saking kula ngoten niki kersane didungani kalian Gus Tufel. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu qulub tuhayyijul ashjana amin. Wallahu qad athna alayhi فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا آمين. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا آمين. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا آمين. للواحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا آمين.
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا آمين واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آمين أرنا بفضل منك حتى أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا آمين نعبد به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا آمين ولقد فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا آمين وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمع من عادانا آمين وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا آمين واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا آمين يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا آمين بالمصطفى صل عليه وآله حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الصلاة والسلام boleh